106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja. Halo Kanca Muda, apa kabar? Ketemu lagi di Sidilan, Sibakul, Jajah Desa Milangkori. Dan kita kali ini jalan-jalan Kanca Muda Jogja di satu tempat yang luar biasa. Ini di X Bioskop Indra. Dan kita barengan sama Sri Kandi yang luar biasa. Beliau-beliau inilah yang yang mandegani nih perubahan-perubahan yang ada di Sumbu Filosofis dan banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di kota Yogyakarta. Dan buat kamu yang pasti pengen tahu kita jalan-jalan kemana aja, stay tune terus di Sidilan setiap jam 3 sampai jam 4 sore. Dan yang pasti acara ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi UKM DIY dan didukung sepenuhnya oleh dana keistimewaan. Kali ini kita barengan sama tamu yang luar biasa. Di samping saya ada Ibu Kepala Dinas Koperasi UKM DIY, Insinyur Sri Nurkiatsiwi, MMA. Selamat sore Ibu. Selamat sore Kanca Muda di Jogja. Matur nuwun, sehat selalu nggih Ibu nggih. Dan ada juga Ibu Rani Syamsinarsi, Insinyur Ketua PMU Tim Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Prioritas. Selamat sore Ibu Rani. Selamat sore Mas. Matur nuwun. Di tengah kesibukannya sudah menyempatkan waktu. Enggak sibuk kok. Selalu ada untuk Kanca Muda. Wah, matur nuwun. Dan ada Bu Yeti Martanti Esos MM, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Matur nuwun Ibu. Selamat sore Kanca Muda. Sehat selalu nggih Bu nggih. Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, dan kita sekarang berada di X Bioskop Indra dan ini merupakan salah satu bentuk niat pemerintah untuk membangun Kota Yogyakarta yang istimewa gitu. Dan sebelumnya saya pengen ke Bu Rani dulu nih. Karena Bu Rani ini beliau inilah dulu yang juga tahu banget nih perkembangannya, mengawali karena beliau dulu juga Kepala Dinas PU Bu nggih. Kemudian tahu banget perkembangan bagaimana dari trotoar, perkembangan Sumbu Filosofis ini. Nah, sekarang jadi Ketua Tim Percepatan. Ibu melihat perkembangan dan pembangunan di Kota Yogyakarta ini bagaimana sih Bu, terutama di Sumbu Filosofis ini? Baik, jadi Sumbu Filosofi ini saya yakin belum semua paham ya. Betul. Mengerti juga belum gitu. Sebetulnya Kota Yogyakarta sendiri ini rohnya kan dimulai dulu waktu mendirikan kota oleh Pangeran Mangkubumi tahun 1756 itu dengan filosofi atau konsep membangun kota yang sangat-sangat tinggi value-nya. Nah, itulah yang mestinya warisan ini itu bisa kita pahami, kemudian bisa menjadikan kita atau mengimplementasikan pada tindak tanduk kita. Nah, Sumbu Filosofi ini sendiri itu kalau ditarik sumbunya itu dari Panggung Krapyak di selatan sampai dengan Tugu Golong Gilig. Sekarang Tugu ya namanya, dulu Tugu Golong Gilig. Jadi beliau membangun kota itu dengan konsep manusia dari lahir menuju dewasa, kemudian menuju nanti di akhir di alam barzahnya gitu. Sampai demikian gitu. Itu mengingatkan ada pemikiran filosofis sekali ya. Iya, jadi ada manunggaling kawula Gusti, ada hamamayung hayuning bawono, itu yang perlu diingat manusia selama hidup sebetulnya. Nah, nilai-nilai itulah yang sebetulnya merupakan filosofi yang sangat tinggi sehingga Pemda DIY membawa nilai ini menjadikan Yogyakarta City of Philosophy ini ke UNESCO untuk menjadi warisan budaya dunia. Karena setahu kami tidak ada atau belum ada ya kota di belahan dunia ini dibangun dengan filosofi yang demikian bagus. Nah, kita sendiri sebagai warga Yogyakarta dan juga nanti pendatang kalau memahami ini tentu akan ikut bangga dong gitu. Iya, betul banget. Jadi salah satu penariknya Bu Nji. Wah, pengen tahu seperti apa sih sebenarnya gitu. Iya, betul. Dan kalau misalnya ngomongin soal perkembangan itu berarti yang menjadi prioritas dari tim percepatan itu sendiri adalah kawasan-kawasan mana saja sih Bu itu? Kalau kita bicara Sumbu Filosofi ya. Jadi Sumbu Filosofi sendiri ini kan penggalnya dari Panggung Krapyak tadi saya sebutkan sampai dengan Tugu. Itu dibagi zonanya dibagi 3. Jadi yang di Penggal Utara itu dari Tugu sampai Kraton, Penggal Tengah itu di area Kraton sendiri dalam Beteng, kemudian Penggal Selatan itu dari Kraton menuju Panggung Krapyak. Nah, sekarang yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat adalah yang Penggal Utara. Nah, ini adalah segmen yang mungkin sore hari ini kita akan diskusi, ya kan? Betul. Tanya jawab atau apapun, monggo Mas. Jadi kita untuk sambil share
ada hal-hal yang bisa diambil oleh dua Sri Kandi di kanan kiri saya ini ya. Yang menjadi pelaku utama, saya sudah di belakang beliau berdua gitu ya. Betul. Yang insya Allah akan membawa hal-hal yang baik di dalam pelestarian sumbu filosofi dengan filosofinya yang luar biasa ini. Betul, karena memang seperti yang Bu Rani bilang ya, pembangunan sumbu filosofis ini pun itu multisektoral sekali, banyak hal yang banyak pihak yang harus dilibatkan gitu ya, karena banyak pihak yang berkecimpung terkait gitu ya, termasuk UKM juga, termasuk dari kebudayaan juga ya Bu. Ini kalau tadi Bu Rani sempat menyentuh soal UNESCO dan warisan budaya, sampai saat ini perkembangannya bagaimana sih Bu untuk sumbu filosofi ini sendiri Bu? Bu pilih. Ini siapa ini? Iya, Bu Yati, mungkin Bu Yati bisa jawab. Soalnya sudah sangat jelas tadi disampaikan secara konsepsi bagaimana sumbu filosofi oleh Ibu Rani ya. Jadi sudah sangat jelas kalau kita bicara kaitannya dengan pengembangan yang ada di kawasan sumbu filosofi, tentunya juga harus diselaraskan gitu. Benar. Karena kan kalau kita bicara satu penggal yang namanya Malioboro sendiri itu kan juga sebagai bagian dari kawasan cagar budaya Keraton. Betul. Nah, tentu saja apapun yang kemudian dilakukan di sana tentu saja harus diselaraskan bagaimana kemudian konsepsi untuk kawasan cagar budaya itu sendiri. Jadi kalau kita bicara masalah pengembangan yang ada di kawasan Gumaton ya saat ini ya, ada Tugu, Malioboro, Keraton begitu tadi yang disampaikan oleh Bu Rani sebelah utara. Nah, itu tentu saja ini juga harus disesuaikan. Artinya bagaimana kemudian pengembangan di sana itu kita bicara masalah keseimbangan. Jadi pengembangan yang ada di wilayah kawasan Malioboro ataupun Gumaton ini tentu saja juga kita bicara masalah keseimbangan. Bagaimana keseimbangan antara fisik dan juga keseimbangan kaitannya dengan intangible dan tangible. Itu yang kemudian harus diselaraskan begitu. Tidak semuanya itu kemudian hanya kemudian berkecenderungan pada satu hal. Misalnya hanya masalah ekonomi saja, mengabaikan yang lain, tapi ekonomi, sosial, budaya itu harus selaras di sana gitu. Oke, berarti termasuk dari desain segala macam itu juga sangat diperhatikan ya? Iya, semuanya sangat diperhatikan. Kalau untuk desain bioskop Indra ini sendiri bagaimana sih Bu sebenarnya? Apakah mungkin ada ini? Nah ini mungkin Bu Rani ya, karena ini desainnya dulu ini seperti apa sih Bu? Karena kan tadi seperti Bu Yati bilang ini juga harus memperhatikan banyak hal gitu. Iya. Ya, saya harus kembali lagi Mas. Untuk melestarikan kawasan ya. Kita bicara kawasan sumbu filosofi ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Bahwa ada tantangan yang terkait 5 faktor. Satu, tekanan pembangunan. Misalnya pembangunan hotel ya Mbak Yati. Hotel yang mungkin tidak tepat tempatnya, ketinggiannya tidak sesuai. Itu akan merusak nilai atau value yang ada. Ya. Kemudian yang kedua, tekanan terhadap lingkungan. Kalau terlalu banyak di sini, apakah mereka menggunakan air tanah, itu juga nanti akan berdampak pada lingkungan. Faktor yang ancamannya atau tekanan ketiga itu masalah bencana. Kita tahu ada bencana di kita ya, apapun itu. Kemarin kita paham lagi, ada bencana sosial ketika rekan-rekan berdemo. Betul. Ya kan, yang ada di sini. Yang keempat itu tekanan terkait dengan pariwisata. Jadi pariwisata ini pasti membawa dampak akses. Transportasi. Betul. Ketika terlalu banyak kendaraan yang lewat di sini, itu juga lingkungan akan menjadi tidak bagus. Itu tekanan merusak atribut yang ada di sumbu filosofi. Atribut itu adalah bangunan-bangunan yang oleh UNESCO dan kita usulkan dan oleh UNESCO itu dipegang yang itu harus lestari. Tugunya, keratonnya, itu penandanya nih. Itu penanda. Yang terakhir adalah masyarakatnya. Jadi intangible seperti yang disampaikan Mbak Yeti. Ya, dulu kami mendapat perintah mulai membangun atau mendesain ini, itu memang dimanfaatkan untuk masyarakat atau PKL bisa mendapatkan tempat yang lebih kita kan tahu bahwa representatif sekarang gitu, iya, dan sekarang kan ini kan bukan milik mereka ya lahannya, ini bisa mendapat lahan yang ya udah ini pemerintah menyiapkan ini supaya lebih settle, lebih juga nggak khawatir, maksudnya gitu. Nah seperti itu. Jadi desainnya ini memang untuk menampung yang para pelaku ekonomi yang ada di jalur tengah utara ini ya. Dan tetap memperhatikan kebudayaan-budayaan yang ada di sekitar. Harus. Kalau itu dasar dari semuanya. Dasar dari semuanya. Iya, itu dasar semuanya. Tapi memang akhirnya Kancah Muda kalau kamu lihat nanti bayangkan ini sebenarnya bentuk perhatian pemerintah ya Bu Siwi ketika PKL yang selama ini mungkin belum punya izin resmi, punya lain-lain, masuk ke sini tuh akan dibantu untuk menjadi usaha-usaha yang formal ya Bu Siwi.
Jadi nanti kalau di sini sendiri sebelum kita membahas lebih banyak soal PKL, ini nanti kira-kira mau menampung berapa banyak PKL sih Bu ini? Jadi kalau tadi sudah disampaikan Nggih. Bu Rani, Bu Yati, ini kan mengisi apa yang sudah terkait dengan budaya. Bicaranya kan bagaimana Betul. ekonomi, bagaimana sosial, bagaimana terhadap aspek-aspek yang semuanya bisa masuk. Nah, kalau bicara sebetulnya ini mau bisa daya tampungnya berapa ya? Ini yang kita juga berproses selama ini kita berproses terus. Karena di dalam kita melakukan kalau bicara, oh ini enggak formal yang ada di luar, karena kan pasti ini juga afirmasi pemerintah hadir dari sisi ekonomi itu memformalkan yang belum formal gitu Betul, kan. betul. Maka kita pun di sini kita berproses kurang lebih sekitar 800-an. Ini kurang lebih ya. Karena ini kan kita berproses terus, jangan sampai kita itu hanya sekedar dipindah gitu, tapi kehidupan yang ada di sini kan harus jalan. Bagaimana Betul. kenyamanan, bagaimana keamanan, kenyamanan buat siapa? Pengunjungnya, kenyamanan bagi pelakunya juga. Nah, ini yang terus kita berikan, dan bagaimana kita juga mengikuti dinamika dari sisi perkembangan kan. Kita bicara dulu kalau jualan gitu harus tatap muka. Sekarang kan sudah nggak zamannya Iya, lagi, mungkin sudah berkembang dengan transformasi digital. Maka terkait dengan muatan, luasan ini juga kita akan mengikuti sebetulnya bicara terhadap apa yang ada di lapangan. Ini kan bicara kemarin mungkin sudah ada yang mengarah ke sana karena diskusi dengan teman-teman para pelaku usaha ini kan juga sudah sangat luar biasa untuk memanfaatkan ini. Maka yang di sini pun terkait dengan mungkin kok banyak ya, kayaknya sempit ya. Tapi ini kan kalau kita punya produk yang betul tidak harus semua ditampilkan. Maka kan kita desain-desain seperti ini kan kita akan menyesuaikan terhadap modul-modul yang kita siapkan. Kalau modulnya ini kita siapkan ini mungkin tidak bisa muat semua, tapi kita bicara terhadap apa yang disampaikan oleh para pelaku di dalam menampilkan produknya bisa melalui media. Dengan transformasi digital, maka sarana prasarananya pun kan akan mengikuti bagaimana nanti wifi, internet, kemampuan dari SDM dari sisi pelakunya terhadap IT. Nah, ini kan bagian-bagian yang kita berproses gitu. Oke. Tapi memang berproses itu tidak kapan ini pasti kita punya target gitu kan, punya target Step by waktu step ya, Bu, ini. terkerja gitu. Tapi akhirnya sebenarnya malah tidak mengecilkan pasar, tapi malah memperluas pasar, Betul, ya kan? Karena di gitu. sini akhirnya nggak tergantung dengan pengunjung yang datang, tapi Iya. juga disupport nih gimana caranya. Ayo media online seperti Iya. apa, bagaimana. Tapi nanti kalau untuk pengelolanya sendiri sih Bu Siwi, ini nanti dikelola oleh siapa sih ini dari di sini ini gitu? Ya, karena saat kita ada konsep seperti tadi Bu Rani saat babat alas dulu Bu Rani ya, pasti saya isinya ini seniornya, juniornya ini harus mengisi. Saya pasti kan akan Bu ini dulu untuk apa? Pasti kita harus bisa menerjemahkan itu kan Betul, gitu. betul. Nah saat ini babat alas di sana harus kita isi yang kalau bangunannya istimewa pasti isinya harus istimewa gitu. Pelayanannya harus istimewa. Maka saat kita melakukan siapa yang akan naik pelembagaannya juga harus fokus, harus profesional. Maka dengan ini kami pun dari Pemda DIY akan membentuk sebuah UPT khusus di dalam layanan ini. Jadi spesial profesional. ini, Jadi kan biar profesional betul. nggak mungkin nggak kedobel-dobel atau nggak tumpang tindih, tapi fokus itu. Fokus khusus. Terhadap apa yang menjadi permasalahan, nut terhadap permasalahan itu bisa ditangani secara fokus itu. Karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah terhadap permasalahan itulah yang harus kita jawab. Kita ini kan ASN ini kan fasilitator ya Bu ya, memfasilitasi pelayan masyarakat yang pastinya masyarakat punya permasalahan yang tentunya ini juga melalui koridor-koridor yang sudah Betul. harusnya sesuai dengan koridor-koridor yang ada ini. Nah, maka kita pun ada UPT, pasti di dalam UPT itu juga akan mempertimbangkan siapa yang akan duduk di sana. Maka kami pun kolaborasi tidak hanya Dinas Koperasi, kami dengan OPD-OPD terkait, mungkin terkait dengan analisis terhadap beban kerja ini dengan biro organisasi, bagaimana terhadap pelembagaannya badan kepegawaian, bicara saat berkunjung di sini pasti perlu sebuah pengunjungnya butuh parkir, pasti kita dengan Dinas Perhubungan yang ininya kebetulan Betul. Serikandi semua Bu. Bicara atraksi pasti kita harus di sini menghadirkan atraksi dengan Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan baik provinsi maupun kabupaten. Menurut kami ini bukan hanya milik pemerintah daerah itu dalam arti kota saja karena wilayahnya, tapi ini milik seluruh masyarakat bahkan Provinsi juga Jogja nasional ya ini. Bu ya, miliknya Iya. nasional. Jadi inilah bagian yang seharusnya keberhasilan ini juga menjadi
keberhasilan kita bersama dan kita lakukan bersama. Oke, menarik sih Bu. Akhirnya nggak sabar ini untuk menanti kapan akhirnya perpindahan ini bisa terjadi. Kapan ini Bu rencana mau soft launchingnya atau mau? Ya kalau kita target sih awal Januari ya, awal Januari semoga ini juga sesuai dengan arahan dari pimpinan secepatnya. Nah secepatnya ini seperti apa? Ini Bu Rani yang sudah saya biasanya Bu Rani ini lebih cepat. Karena ini tim secepatnya percepatan bisa dia. cascade-nya menerjemahkan ini gimana? Kalau saya Bu secepatnya ini gimana ya? Nah, makanya ini kan secepatnya ini yang pastinya kita berproses terus. Kita juga yang kita bangun adalah komunikasi. Kita jangan sampai para pelaku yang nantinya akan menempati di sini tidak hanya sebagai objek karena oh ini objeknya pemerintah, bukan. Ini memang kewajiban kita bersama. Dan pasti pemerintah ini ada program untuk ke arah kebaikan. Kan seperti itu, nggak ada pemerintah yang programnya itu ke arah yang jomprong kayak gitu kan nggak ada. Jomprong kayak apa Bu? Ke arah yang ini. Tapi keraguan itu manusiawi menurut saya. Oh saya nanti di sana nggak ada pengunjungnya di sini. Itulah sebetulnya saya yakin teman-teman para pelaku ini daya saingnya sudah oke, daya juangnya, daya adaptasi dari sisi yang tadinya ditempati yang mungkin bukan di sini nanti tempati yang baru ini daya adaptasinya mungkin kan akan beda saat mungkin di tempat yang dulu dengan yang sekarang. Tapi dengan profesionalisme mereka saya yakin ini cepat untuk bisa jalan itu. Benar, karena juga banyak sekali program-program pemerintah yang akan membantu gitu. ya Bu ya. Pasti kita terus akan mendampingi gitu dan kita nggak sendiri kan, pasti kita juga punya membangun jejaring. Inilah sebetulnya yang jadi entrepreneur tidak hanya mereka, kita pun pasti terus bergerak. Inovasinya apa ya, strateginya apa ya untuk mendampingi mereka. Mereka juga tetap harus eksis kan gitu. Oke, dan nanti kalau untuk penataan sendiri apakah semuanya di sini atau nanti dibagi penataannya seperti apa? Kalau Bu Yati bagaimana Bu ini? Ya, jadi tadi sudah disampaikan Bu Siwi terkait dengan kapasitas yang ada di sini. Tentu saja kita kan juga memberikan kenyamanan. Kenyamanan itu juga untuk pelaku dan juga untuk pengunjung. Betul. Nah, sehingga nanti memang kita akan ada 2 titik, ada 2 tempat yang akan diperuntukkan bagi pelaku yang ada di Malioboro ini khususnya. Nanti ada yang satu di ex bioskop Indra ini yang sangat luar biasa bagus ini dengan semua fasilitasnya dan tentu saja juga berproses dengan fasilitas-fasilitas yang berprogres. Nah, kemudian juga nanti di ex Dinas Pariwisata. Jadi nanti akan ada shelter transisi yang akan untuk menempatkan teman-teman pelaku di shelter transisi yang ada di ex Dinas Pariwisata. Tentu saja juga di sana ada fasilitas-fasilitas yang insya Allah juga akan sejalan dengan yang ada di ex bioskop Indra karena nanti kan ke depan pengembangannya semuanya akan diarahkan ke sini semuanya. Oke, jadi nanti sementara dibagi 2 dulu jadi split ya, ada yang di ex kantor Dinas Pariwisata dan ini di ex bioskop Indra gitu. Kalau untuk penataannya sendiri Bu, nanti boleh tahu nggak sih Bu nanti penataannya apakah dibagi per klaster misalnya? Oke, ada kan macam-macam nih Bu ya, macam-macam masalah UMKM nih, ada yang makanan, ada yang craft dan lain-lain. Penataannya seperti apa nantinya? Ya tentu saja kalau kita bicara penataan mungkin nanti Bu Siwi akan lebih jelas menyampaikan ya, karena ini sebenarnya konsepsi sebuah tempat bagaimana menarik pengunjung juga. Kita tidak hanya bicara masalah pelaku ya, tapi justru bagaimana bisa menarik pengunjung. Nah, menarik pengunjung itu tentu saja selain pelakunya sendiri, bagaimana kemudian keragaman atau jenis dari apa yang kemudian akan dijual begitu kan. Nah, tentu saja juga akan ada sesuatu hal yang berupa apa nanti yang menarik itu kan kalau kita bicara selain atraksi, mungkin pertunjukan kan juga kuliner. Nah, sehingga itu yang kemudian juga harus diseimbangkan. Artinya mungkin di ex bioskop Indra juga akan ada selain kuliner dan non kuliner, di ex Dinas Pariwisata juga ada kuliner dan non kuliner. Jadi nanti pelaku yang ada di kawasan Malioboro ini kan juga beragam. Artinya ada yang kemudian melakukan aktivitas ekonomi yang non kuliner dan kuliner. Nanti akan dibagi yang kuliner juga akan ada yang di sini, satunya juga akan ada di ex Dinas Pariwisata. Jadi memang ada gitu. Keduanya ada yang non kuliner dan kuliner sendiri di 2 tempat ini. Nah, selain nanti juga tentu saja dari pengelolaannya baik di Indra maupun yang di ex Dinas Pariwisata, tentu saja juga akan ada berbagai atraksi dan promosi yang mungkin nanti akan kita selaraskan. Jadi buat penarik ya Bu ya. ya. Karena kan sebenarnya jawaban-jawaban terkait dengan keraguan mereka
kita pelaku kami itu wajar. Tapi kan jawaban kita bahwa ya ini nanti akan ada sesuatu yang akan kita lakukan untuk kemudian menarik pengunjung ke 2 titik ini begitu. Oke. Jadi akhirnya gak usah ragu-ragu. Mungkin buat kanca muda yang juga jualan di Malioboro pengen pindah nggak ya pindah, nggak usah ragu-ragu sebenarnya. Banyak kok perhatian dari pemerintahan gitu kan. Dan Bu Rani sendiri harapannya gimana Bu melihat perkembangannya sejauh ini sudah seperti apa? Terus kemudian rencana-rencana dari dinas-dinas ini sudah seperti ini. Harapannya pripun ini kalau dari Bu Rani? Harapannya semua berjalan lancar tentunya. Amin, harapan kita semua aja Unyu. Artinya transformasi pemahaman tentang kenapa kemudian teman-teman PKL ke sini, kemudian upaya-upaya apa yang dilakukan, itu yang kami harapkan bisa nyambung. Betul. Supaya tidak terjadi gejolak yang berlama-lama gitu ya. Kalaupun terjadi ketidakfahaman, tanyakan dengan baik. Seperti itu. Karena kan ini bagian dari menata keseluruhan ya. Jadi titiknya kan bukan hanya ini saja yang akan ditata. Harapannya nanti memang betul-betul menjadi warisan budaya dunia yang dikagumi, didatangi dan diimplementasikan value-nya oleh masyarakat yang ada di DIY maupun pendatang. Jadi kalau Mas Pirsani, kenapa dulu kami di Dawi menanam ya, asem dan gayam itu kan filosofinya asem dan gayam itu ayem dan tentrem ya itu yang kesengsem. Jadi yang tadi disampaikan Mbak Yeti ada yang menarik itu jangan-jangan belum sini udah kesengsem ya karena asemnya kan dari utara sampai dengan selatan. Betul. Itu pada waktu Pangeran Mangkubumi memang asem dan gayam gitu. Tapi sebenarnya hal-hal itu tuh sangat menarik ya Bu ketika bisa diceritakan jadi sebuah storytelling yang gitu banget. Tuh orang tuh datang nggak cuman akhirnya terpuaskan dengan panca inderanya saja tapi juga wawasannya ternyata ada makna filosofisnya toh. Dan itu menarik sekali kan. Kalau untuk pendatang yang pengen tahu ya itu itu menarik banget Bu. Itu akhirnya ceritanya tuh datang, ternyata tuh kalau Jogja tuh nanam pohon tuh nggak sembarangan toh gitu kan. Ternyata ada maknanya toh gitu-gitu. Sebuah hal yang kalau diceritakan nanti ke saudara kita pulang itu juga menjadi sebuah hal yang menarik itu sebenarnya. Kan banyak yang selfie di bawah pohon asem. Iya, tapi nggak tahu ya Bu ya, kadang-kadang ceritanya tuh kenapa ditanam pohon asem gitu ya. Nah, itu menarik Kanca Muda Jogja, sebenarnya masih banyak yang bakal kita bahas, tapi nanti kita break dulu Kanca Muda. Yang pasti stay tune di Sidilan Sibakul Jajah Deso Melangkori. 106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja. Balik lagi di Sidilan Sibakul Jajah Deso Melangkori Kanca Muda, dan kita masih di X Bioskop Indra barengan sama Ibu Siwi, Bu Rani dan Bu Yeti. Bu, ini ngomong-ngomong dengar-dengar nih kalau misalnya Kanca Muda pengen lihat nih perpindahannya nanti bulan Januari gitu. Dan dengar-dengar nanti UKM-UKM yang pindah ke sini nanti dapat ID card dan lain-lain seperti itu, Bu. Itu apa sih, Bu? Boleh nggak cerita sedikit itu, Bu? Jadi kan tadi gini ya, Kanca Muda, jadi terkait dengan formal yang informal menjadi formal. Pasti saat jadi formal ini ada ID-nya. Jadi ID card itu menandakan kalau mereka ini memang pelaku usaha yang sudah terdaftar, sudah legal kan gitu. Nah, saat legal ini pasti kita di dalam melakukan pendampingan, kita ini kan semuanya ya, ini kan sudah jelas, kita itu mendampingi ke yang sudah legal. Jadi apa sih sebetulnya kebutuhan mereka, permasalahannya apa, maka ini menjadi sebuah ID card yang pastinya akan ada sebuah fasilitas-fasilitas yang akan di sana. Sekarang kalau tanya fasilitasnya apa, pasti kita akan melihat, memetakan fasilitasnya ini terkait dengan edukasi pemanfaatan IT. Mungkin ini salah satu ya, karena kita tadi saya sampaikan transformasi digital ini sebuah kebutuhan dan sebuah keharusan, menurut saya seperti itu. Betul. Maka kami pun akan Pemda ini pasti akan memfasilitasi sana. Tidak harus Pemda, tapi Pemda akan mengajak jejaring dengan para pelaku yang memang bergerak di bidang sana. Jadi kita akan keroyok gitu. Nah, maka siapa? Ya tadi ID card-nya jelas. Kalau mereka akan mengembangkan terhadap sisi usahanya, pasti ada ekspansi, butuh pembiayaan, bukan berarti menjadi avalis, enggak, tapi minimal Pemda mengetahui, yang ini memang ini binaan dari Pemda DIY. Ini kan sebetulnya kan inilah yang sebetulnya trustnya juga jadi trustnya lebih ada gitu. Karena kan
kalau bicara UMKM naik kelas, bagaimana Betul. naik kelas kalau kita nggak ada legalitasnya kan seperti itu. Gitu. Oke, jadi sebenarnya itu juga untuk meningkatkan trust pihak-pihak ketiga yang ingin Ya. mensupport ya. Ya. Oke, menarik nih. Dan Kanca Muda mungkin bingung, ini kenapa sih kok dikeruyuk banget nih ada banyak dinas gitu? Karena memang ini adalah pekerjaan multisektoral sekali gitu. Betul, Dan betul. mungkin kalau apa namanya Kanca Muda tahu, oh ini UKM tuh dinas koperasi gitu. Kalau dinas kebudayaan ini nanti gimana nih bergeraknya gimana? Mungkin Kanca Muda juga biar lebih jelas ini Bu, nanti programnya seperti apa gitu kalau dari dinas kebudayaan. Nah, ini gini, kebetulan jadi di kawasan Malioboro ini kan bagian dari di bawah kewenangan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Artinya kan kami punya yang namanya UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya yang memang membawahi Malioboro ini. Salah satunya. Jadi membawahi Malioboro. Nah, kebetulan kan ada banyak pelaku ekonomi yang ada di sini. Aktivitas apapun yang kemudian ada di sini. Nah, salah satunya adalah pelaku yang kemudian PKL ini ya, pedagang kaki lima ini juga banyak yang ada di kawasan Malioboro yang memang selama ini kan sudah menempati tempat tersebut meskipun ya sebenarnya tidak tepat begitu kan. Nah, tapi bagaimana kemudian negara hadir, pemerintah hadir untuk memberikan solusi yang terbaik untuk menjamin kepastian mereka dalam melakukan aktivitas ekonomi. Nah, karena kan kalau pemerintah itu memberikan solusi nggak bisa kemudian harus sesuai dengan aturan dan regulasi kan. Tidak Betul. kemudian hanya memberikan solusi jangka pendek. Justru ini pemerintah hadir memberikan solusi untuk jangka panjang, menjamin kepastian mereka dalam berusaha atau melakukan aktivitas ekonomi. Sehingga apa yang tadi disampaikan Bu Siwi, satu, jaminan kepastian mereka dari status informal menjadi formal. Oke. Yang kedua, legalisasi mereka. Nah, kepastian inilah yang kemudian disampaikan oleh pemerintah kepada pelaku, terutama PKL ini. Nah, termasuk bagaimana kemudian menempatkan mereka di tempat yang memang tepat begitu. Karena kan mereka selama ini menempati tempat yang tidak tepat. Nah, ini justru negara hadir, pemerintah hadir memberikan solusi jawaban atas permasalahan mereka selama ini. Karena kan Betul, kita tahu betul. selama ini mungkin banyak sekali yang mereka PKL sendiri berkonflik dengan teman-teman yang berada di sana, Benar. seperti dengan pelaku toko dan sebagainya. Yang di belakangnya nah, gitu itu. kan. Nah, ini justru konflik-konflik yang sering kali mereka ada gitu kan. Permasalahan ini justru ini pemerintah hadir memberikan solusi yang terbaik begitu untuk mereka, jaminan kepastian mereka, legalisasi, informal menjadi formal, dan juga banyak fasilitas yang akan diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Karena kan kalau sudah legal itu kan pemerintah bisa hadir untuk memberikan terkait dengan fasilitas-fasilitasi begitu. Kalau tidak kan ya tidak bisa pemerintah kemudian memberikan fasilitas-fasilitas untuk mereka begitu. Nah, ini yang kemudian kita lakukan. Nah, karena kami yang kemudian mereka berada di wilayah kami, nah kemudian nantinya, nah kaitannya dengan UKM ini kan ada di Dinas Koperasi dan UKM Bu Siwi. Nah, ini yang kemudian kami berkolaborasi untuk kemudian memberikan yang terbaik untuk PKL yang akan naik kelas nantinya. Nah, Oke, seperti itu. benar sekali Bu ya, karena akhirnya semua tuh unsurnya kebudayaannya juga nanti dari warisan UNESCO itu juga bisa segera terwujud gitu kan, terus UKM-nya juga bisa terwadahi dan lain-lain gitu Nje. Karena memang kalau kebudayaan itu banyak banget Kanca Muda yang namanya agama, kegiatan ekonomi segala macam itu udah masuk unsur kebudayaan ya Bu Nje. Dan kalau ngomongin juga soal ini Bu, soal akhirnya perkembangan nanti ke depannya. Ini kan katanya juga dengar-dengar ada Jogja Planning Gallery. Nah, ini seperti apa sih nih Bu? Ini di mana dan bagaimana sih sebenarnya? Mungkin dulu konsepnya seperti apa Bu Rani? Jadi sebetulnya Penggal Utara ini banyak hal yang ditata ya sejak 2014. Mungkin masih ingat pertama kami hilangkan bersama pemerintah kota trotoar yang dipakai untuk parkir waktu itu ya. Pindah ke Abu Bakar Ali. Abu Bakar Ali pun itu hanya temporary. Nanti someday kita akan pindahkan lagi itu menjadi terbuka hijau. Nah, seperti itu memang artinya semua yang melibatkan masyarakat itu pesan Sodalem selalu jadikan manusia itu sebagai subjek, jangan sebagai objek. Tadi sudah disinggung Bu Siwi, itu yang selalu beliau wanti-wanti. Sehingga di dalam menata kawasan kami lebih menata ya, belum mengembangkan gitu ya. Menata kawasan itu yang menjadi garis bawah. Nah, di sumbu filosofi yang segmen utara ini ada beberapa hal yang harus diperbaiki atau ditata ulang. Contohnya nama-nama toko tidak boleh besar-besar.
tidak boleh bersaing. Kalau arahan Ngersodalem itu dibuat melintang begini. Jadi Oh, nanti oke. orang berjalan di arcade ya, atau di pedestriannya itu bisa melihatnya bukan dari jalan. Nanti kan pedestrian full besoknya Oh, Sunday iya, juga iya, ya. iya, Jadi iya, iya, menikmati iya. itu benar-benar Iya. nek kesel ya linggo di dingklek yang cantik, di bawah pohon asem yang bikin kesengsem gitu. Nah, Jogja Flaring Gallery ini sudah direncanakan lama juga. Itu lokasinya ada di ex Dinas Pariwisata. Oke. Itu dulu lahannya Kementerian PUPR, tapi kemudian kita bisa saling menghibahkan ya, tukar menukar begitu. Dan Ngersodalem terakhir ini ditambah dengan gedung DPR. Jadi itu akan menjadi satu kesatuan besar Jogja Planning Gallery. Ini dimaksudkan untuk tadi kalau kembali ke pemahaman filosofi pendidikan kota dan merencanakan kota dengan filosofi yang sangat tinggi value-nya, disinilah orang akan bisa melihat. Jadi bagaimana perencanaan dan penataannya dari periode HP1 sampai dengan saat ini, kemudian kira-kira 40 atau 50 tahun ke depan. Oke. Orang akan bisa melihat perkembangannya. Jadi dimaksudkan dari yang lalu kita belajar, ke depan kita kemudian tahu bahwa memang kalau kita menempati suatu lokasi itu ada aturannya. Jadi ada zoning regulation, ada land use-nya yang itu harus tepat, juga building code-nya, ketinggiannya berapa. Di situ itu semuanya akan bisa dipelajari, bisa melihat sejarah masa lalu. Malioboro kayak apa itu banyak sekali. Jadi bukan hanya museum, tapi bagaimana kita memang di situ bisa kemudian paham sekali lagi mengapresiasi karya yang mahakarya kalau saya nyebutnya, dan kemudian mengimplementasikan filosofi itu dalam kehidupan nyata. Ya, dari orang lahir sampai dengan meninggal dan dari meninggal sampai dengan nanti di akhirat. Itu sungguh filosofi. Nanti kalau itu manggilnya teman-teman kebudayaan aja deh, jangan saya nanti keliru. Nanti ada dewan, oh itu Mbak, aku nerangke malah keliru Mas. Tapi saya membaca saja merinding gitu ya. Jadi bahan perenungan sekali ya Bu ya gitu ya. Jadi planning gallery ya, namanya planning ya. Planning itu planning zaman dulu, tata ruang zaman dulu, dari konsep sampai dengan jadi HP1, HP2 itu akan ada di sana. Oke, tapi memang akhirnya sebenarnya dari kita anak-anak muda nih Kanca muda milenial nih nggak boleh lupa sama yang kayak gini-gini gitu kan. Dengan yang seperti ini nih kita harus mengambil pelajaran. Oh ternyata tuh pendahulu-pendahulu kita ketika membuat sesuatu itu selalu ada value di dalamnya aja. Jadi nggak cuma sekedar buat sudah selesai, tapi ada value, ada sesuatu, ada nilai yang pengen disampaikan dan itu nanti coba bakal diungkapkan di planning gallery itu Nje gitu. Jadi itu membawa dari generasi ke generasi betul. supaya termaintain lestari gitu ya. Bukan hanya kalau fisiknya jelas kita menata supaya tidak kumuh. Kalau semuanya rapi kan lebih bisa diresapi ya. Nah itulah yang ada di sana nantinya. Bagaimana memahami itu. Oke, tapi akhirnya niatannya tuh tidak membersihkan trotoar dari PKL enggak, tapi lebih luas daripada itu, lebih dalam daripada itu dan lebih panjang jauh ya ke depan daripada itu Kanca muda. Dan kebayang banget sih ketika kita jalan terus akhirnya bersih dari plang, terus nanti akhirnya setiap toko akan berlomba menghias kaca-kacanya dengan desain-desain yang menarik nih Bu Nje. Menyusun produk-produk jualannya dengan menarik. Orang juga akan jalan lebih enak, nyaman. Tidak ada kabel-kabel kayak gini nih Mas. Betul. Sudah mendapat perintah, nggak boleh kabel-kabel melintas. Kayaknya nggak ruwet gitu ya Bu Nje. Iya, itu membuat pikiran juga kusut. Itu enak banget itu ngelihatnya. Pokoknya seru banget tuh Kanca Muda Jogja. Pengen segera bisa terwujud itu Bu saya. Bertahap lah Mas. Tapi ya ini tadi bertahap Nje Bu Siwi Nje. Nah ini untuk tahap awal ini nanti yang akan dimanfaatkan ada 2 lokasi. Ini apakah nanti di awal Januari ini langsung semuanya digunakan atau nanti di Indra dulu atau nanti di ex kantor itu dulu gitu? Jadi kalau secara target karena kita bicara pasti best case harus ada ya. Jadi kita saat mengimplementasikan, menerjemahkan apa dari yang dikonsepkan Bu Rani dari sisi kebijakan, maka kami punya target ini sinergi ya dengan kolaborasi dari berbagai pihak. Ini kita akan punya target bersamaan ya. Jadi saat di Indra sama yang ada di ex Dinas Pariwisata yang tadi rencananya ke depan akan dipakai Jogja Planning Gallery karena yang di ex Indra ini kan bagian yang
semi permanen dari sisi dari sisi tempat yang sekarang, tapi ini bagian yang tidak permanen di sana. Nanti akan kita carikan tempat yang harapannya juga di sekitar sini, di wilayah ini juga, yang nanti ini akan menjadi satu. Jadi kawasan itu tidak hanya wah ini jadi satu, nanti akan bersaing. Maka inilah sebetulnya hospitality dari para pelaku UMKM ini juga penting. Tadi kalau Bu Yeti menyampaikan berdaya saingnya iya, tapi bersaing di antara mereka. Maka inilah sebetulnya pusat yang menjadi kolaborasi itu tidak hanya kita saja saat menangani, maka kita pun para pelaku UMKM ini juga berkolaborasi. Karena kalau kita nggak berkolaborasi, kita itu juga diombang-ambing dengan pasar. Kita mau harganya saling bersaing, kualitasnya saling bersaing, akhirnya kan bisa mati bersama-sama gitu. Tapi saat kita itu di tempat yang indah, bersama-sama menjadi keluarga besar, syukur-syukur ini menjadi sebuah wadah kelembagaan yang resmi berbadan hukum. Contohnya mungkin bisa koperasi gitu. Kita juga akan mendampingi terus. Jadi rentang kendali bagaimana kita melihat before after-nya ini juga akan jelas perkembangannya. Karena bicara UMKM naik kelas kan pasti ini harus naik kelas dong. Kami juga punya target yang dinilai bukan hanya para pelakunya saja, pasti kita juga akan kinerja kita ini kan juga dinilai tidak hanya Pak Gubernur, tapi bagaimana masyarakat juga akan menilai pemerintah ini benar-benar serius enggak ya. Kami sering menyampaikan para pelaku usaha ini asal profesional pasti kita bisa, tapi kita pun dari pemerintah juga akan profesional untuk melakukan itu gitu. Jadi ini bukan permainan, tapi ini sebuah kebijakan yang sangat tadi mahakarya yang sangat luar biasa, karena ini menjadi melting pot yang sangat luar biasa, sangat istimewa. Benar. Jadi kan tempat pertemuan antara konsumen dengan produsen, ekosistemnya juga jelas. Karena sekarang yang didengungkan pemerintah ini bagaimana kepastian rantai pasok, karena kan pasti para pelaku usaha di sini banyak produk yang ini juga bahan bakunya dari berbagai pihak gitu ya, pasti kita ini ini produksi ini bagaimana di sini ada berapa, potensinya seperti apa, bahan baku di luaran seperti apa, ini akan mudah. Kalau tercerai-berai ini kan satu kan enggak bisa. Saat mereka bergabung, kami butuh bahan baku seperti ini berapa ton, bisa enggak ini di-create oleh sebuah lembaga yang harganya mungkin ini case-case yang bayangan-bayangan atau konsep-konsep yang tentunya ini juga bagaimana kita juga produk-produk yang marketable pasti kan akan terus berubah kan. Sekarang masyarakat sukanya yang batik warna ini, motifnya ini, pasti kita juga harus mengondisikan seperti itu. Ini juga harus. Nah inilah yang sebetulnya ada keunikan, tapi juga ada daya tarik dan tidak hanya sekedar pas seremoni saja, tapi kita punya konsep ini hal yang benar-benar ngangeni gitu. Betul. Jadi sekali datang besok pengen datang dan pasti pengen datang tidak hanya sekedar melihat saja, tapi ada spending money yang ada di sini gitu. Betul. Tapi ini ya Bu ya, ini jadi tantangan tersendiri gitu kan, karena akhirnya sumber daya manusianya hidup yang itu kan penuh tantangan Mas. betul. Ya, kita itu kan kerja harus nyari pekerjaan Mas. Jadi kita ini pembantunya beliau-beliau ya, jadi harus bekerja juga gitu. Jadi lebih menarik ya Bu. Tapi kan kalau dari sisi akhirnya untuk mengedukasi, ini nih mau dijadikan tempat budaya yang luar biasa loh. Ini tantangannya seperti apa sih Bu? Ini kan akhirnya dari merubah pelang misalnya gitu, dari akhirnya mau menata, kamu nanti seperti ini loh, ada ciri khas yang mau ditonjolkan loh. Ini dari Dinas Kebudayaan sendiri tantangannya seperti apa nih Bu? Ya tentu saja kalau kita bicara sebuah tantangan ini kan harus dilaksanakan ya. Artinya justru harus dihadapi kan, artinya semua pihak itu kan berkepentingan. Kalau kita bicara kawasan Sumbu Filosofi, kemudian khususnya Malioboro ini kan di sana itu kan milik tidak hanya milik komunitas ataupun PKL ya, tapi juga milik masyarakat Jogja. Betul. Nah, banyak yang punya kepentingan. Tentu saja kepentingan ini kan ingin mengapresiasi kawasan Sumbu Filosofi khususnya Malioboro. Nah, justru inilah yang kemudian kalau kita bicara saat ini penataan yang dilakukan saat ini, penataan kawasan Malioboro itu kan tentu saja kita bicaranya itu adalah bahwa kita itu ingin membuat sebuah tahapan di mana kita ingin memberikan nilai atau value yang lebih dari bagaimana kemudian Malioboro itu dibaca oleh mata nasional maupun internasional. Karena kan selama ini mungkin
kita tahu ya kalau orang mungkin ke Malioboro, singgah ke Malioboro itu kan biasanya sore hari setelah mereka mengunjungi ke destinasi yang ada di luar Jogja begitu kan, tidak menjadi destinasi utama. Nah, tapi orang selalu menyampaikan bahwa kalau belum ke Malioboro itu Belum ke belum Jogja itu. lengkap gitu kan. Tapi bagaimana kemudian justru punya value yang lebih pada saat kemudian penataan ini diberlakukan. Karena kan kita tahu bahwa Malioboro itu kawasan sangat premium, punya value budaya yang sangat luar biasa. Kawasan heritage dan sangat luar biasa sebagai bagian dari kawasan cagar budaya keraton. Nah, ini yang harus kemudian dikuatkan. Justru penataan kawasan Malioboro ini adalah untuk menguatkan value yang sebenarnya sangat luar biasa yang dimiliki oleh kawasan Sumbu Filosofi ini. Nah, itu yang kemudian kaitannya dengan fasad bangunan, kemudian bagaimana sesuatu yang kemudian berkaitan dengan fasad bangunan yang ada di Malioboro itu sendiri. Kan ini selama ini mohon maaf toko-toko kan banyak yang kemudian tertutup begitu kan oleh pelaku usaha yang lain begitu. Padahal sebenarnya kan punya ciri khas arsitektural yang sangat luar biasa dari pecinan, Indis, kemudian Jawa sendiri. Nah, itu yang harus dikuatkan ke depan karena ini kawasan yang sangat luar biasa. Malioboro, kawasan Sumbu Filosofi ini luar biasa. Itu harus kita kuatkan dengan narasi-narasi yang tepat, dengan storytelling yang sangat tepat begitu untuk kemudian ini menjadi media edukasi yang untuk masyarakat Jogja, luar Jogja, internasional. Ini sangat luar biasa sehingga punya value kalau menjadi destinasi pun value-nya sangat tinggi begitu. Tidak hanya yang kemudian sekedar singgah, tapi justru orang memang menjadi utama pada saat orang ke Jogja, utama memang ingin mengetahui Malioboro, ingin mempelajari dan sebagainya begitu. Menikmati. Yang penting ya Bu ya. Iya. Tapi seru ya Bu ya, misalnya kalau misalnya orang nyasar gitu datang ditutup mata lah, terus dilepas di Malioboro ngelihat gini, oh Jogja gitu. Ketika udah tahu ciri khasnya tuh langsung, oh ini di Jogja ini gitu karena memang ada ciri khas. Ada legend yang ada di situ. Udah langsung tahu ini di Jogja ini. Dan memang perkembangan ini kan juga memang sudah diharapkan oleh Ngarso Dalem sama Sri Sultan tuh memang sudah punya visi yang ke depan gitu. Nah, sejauh ini beliau melihat perkembangan yang sudah kita dibangun ini seperti apa sih Bu Rani? Apa yang menjadi atau dilaksanakan oleh dua Sri Kandi dan teman-teman OPD yang lain itu tidak lepas dari arahan beliau. Stepnya pasti itu. Jadi mulai dari konsep, kemudian stepnya, kemudian kalau ada permasalahan. Jadi sekali lagi kalau beliau harapannya memang ini berjalan lancar, tidak kemudian menganggap manusia itu sebagai objek, ya. Semua yang ada di sini, baik itu pemilik toko, baik teman-teman PKL, memanusiakan manusia. Iya, memanusiakan manusia. Jadi beliau kan sangat humanis ya untuk hal seperti ini. Dan memang kemudian cepat iya, tapi tidak kemudian kesusu yang itu mengorbankan atau berefek negatif yang berkepanjangan. Itu yang selalu pesan beliau. Jadi kalau beliau di dalam arahannya sih kalau Sumbu Filosofi total kira-kira ya jangka panjang ya 2040 selesai. Jadi kalau ada ininya targetnya di 2040 gitu. Itu seluruhnya ya dari Panggung Krapyak ke Keraton. Kok Keraton ke Tugu. Ya, tapi yang utama memang ini dulu. Keraton juga sudah mulai, yang selatan sudah mulai di-planningkan. Ya, tapi dengar-dengar ada yang juga pengen meluruskan sampai makam Raja-Raja Imogiri ini Kak, leres. Jadi warisan budaya dunia ini memang termasuk itu gitu. Jadi bahwa membangun kota itu ya sampai kan tadi saya matur itu sampai kematian, sampai nanti perjalanan ke sana. Nah, di konsepnya Pangeran Mangkubumi itu ya ada makam yang di Imogiri itu jadi satu kesatuan itu. Jadi nanti akhirnya sampai ke selatan ya gitu ya, sampai ke makam Imogiri itu. Iya, tapi bukan jalannya ya, makamnya. Wah, kebayang Kanca Muda itu seperti apa, dan wah itu sebenarnya nggak sabar sih Bu menanti metamorfosisnya Jogja itu nanti jadi lebih kupu-kupu yang lebih indah gitu. Matur nuwun sekali Ibu, terima kasih banyak gitu kan. Banyak Kanca Muda Jogja yang mau kita bahas sebenarnya, tapi karena memang sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol gitu. Matur nuwun Ibu sudah menyempatkan waktu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sekali buat kamu Kanca Muda, dan yang pasti ayo kita cintai lingkungan yang ada di sekitar kita. Mulai dari diri kita sendiri, yuk jangan buang sampah sembarangan. Terus juga di Malioboro itu udah dibangun banyak sekali tempat-tempat asik, ya kamu jaga gitu Kanca Muda. Kalau nongkrong itu yang di pohon-pohon itu janganlah diselipin sampah lah ya. Sudah disediain kotak untuk rokok aja Bu.
tuh, berani pusing. Gak cuma berani Kanca Muda, kita juga ngelihatnya aduh gitu kan. Sudah dikonsep dengan baik dari zaman pendahulu-pendahulu kita, mari kita jaga dan kita lestarikan apa yang menjadi nilai luhur budaya kita gitu Kanca Muda. Karena ya ini nilai yang luar biasa yang nggak semua negara punya ya Bunji. Iya, iya. Nggak, kayaknya cuma satu-satunya aja di Indonesia Maka yang ada. keunikan itu kan menjadi daya tarik, ini juga menjadi wisata kan sebenarnya. Iya betul sekali Bu gitu. Nah itu dia tadi Kanca Muda Jogja. Besok kita kemana lagi? Besok kita jalan-jalan kemana lagi dan membahas apa lagi? Masih banyak pokoknya stay tune aja di Sidilan Sibakul Jajah Desa Milangkori. Dan sore hari ini Awan harus pamit Kanca Muda. Terima kasih sekali lagi buat semua narasumber. Terima kasih dan Awan sign out. Love Jogja and you and bye bye.